Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justika Dewi Prabaningrum. Nomor induk mahasiswa 18081654. Saya mahasiswi dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Di video kali ini saya ingin sedikit berbincang mengenai perjalanan karir seorang penulis dan juga marketing di Yogyakarta bernama Ulfa Anjarwati. Mbak Ulfa ini adalah seorang penulis freelance yang menurut dia itu mengikuti passionnya untuk menulis, sedangkan dia juga masih menjalankan pekerjaan lainnya. Untuk mempersingkat waktu, bisa langsung saja kita simak videonya. Halo, Assalamualaikum. Halo Mbak, sebelumnya makasih ya udah bersedia ngeluangin waktunya nih buat aku tanya-tanya sedikit mengenai karirnya Mbak Ulfa. Nah ini buat mempersingkat waktu, aku mau nanya-nanya langsung aja, boleh ya Mbak ya? Oke, nggak apa-apa, silakan. Oke, yang pertama nih, kan Mbak Ulfa udah bekerja udah cukup lama ya Mbak ya, udah berapa tahun Mbak kerjanya? Kalau mulai kerja sih dari 2018. Udah 2018, berarti udah sekitar 2 tahunan ya Mbak ya? Oke, nah ini bagaimana sih Mbak strateginya Mbak Ulfa nih untuk dalam mengawali karir? Kan karirnya Mbak Ulfa sebagai penulis juga, terus juga masih bekerja di bidang yang lain, itu bagaimana dulunya mengawali karir? Strateginya? Ya. Kalau strateginya sih nggak ada ya. Kalau suka kerjaannya ya jalanin aja. Jangan pilih-pilih kerjaan, soalnya kan aku dulu 2018 kan juga masih baru, lulusan baru. Jadi kalau misalnya masih lulusan baru kan nggak boleh pilih-pilih kerjaan gitu ya katanya ya. Iya. Jadi pekerjaan apapun diembat aja, selagi itu pekerjaannya baik dan nggak merugikan secara fisik dan secara apapun itu, kerjain aja. Oh baik, berarti untuk strateginya lebih ke nggak milih-milih kerjaan, terus jalanin aja dulu, soalnya fresh graduate juga ya Mbak ya, jadi mempelajari dari nol lagi gitu ya? Oke, nah ini kalau udah setelah berjalan nih 2 tahun, sekarang pekerjaannya Mbak Ulfa kan sambil bekerja sebagai marketing juga masih menulis juga ya Mbak ya? Masih, tapi kadang Oh iya. kayak bulan ini aja nih, bulan Juni aja aku nggak nulis sama sekali gitu. Jadi memang kalau ditanya masih nulis nggak, masih, cuman itu kayak konsumsi sendiri biar, soalnya nulis kan kebiasaannya, jadi biar biasa, nggak hilang ilmunya, nggak hilang soal kebiasaannya gitu. Jadi tetap masih tetap nulis, cuman nggak sesering dulu. Oh baik. Gitu. Nah berarti kalau menurut Mbak Ulfa nih pekerjaan yang dijalanin sekarang ini itu bekerjanya secara multitasking atau secara sistematis? Kalau yang sekarang menurut aku sih multitasking ya, karena di sini saya dituntut soal data aja deh, soal sistemnya dulu, soal di sistemnya dan aplikasinya di sini belum yang semuanya canggih gitu ya. Semua udah by sistem gitu, kayak jadi masih ada beberapa yang mungkin autodidak gitu loh, maksudnya kayak belajar ulang, nggak kayak yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan misalnya disuruh kerja ya cuma telepon, WA gitu doang kan ya. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang tuh lebih macam-macam gitu loh kerjanya, nggak jadi kamu nawarin produk atau kamu nelpon, kamu WA aja tuh. Juga di sini kayak misalnya apa ya, kayak data-data gitu loh, harus ngurutin sendiri, terus nomor teleponnya harus ngecek sendiri, harus nggak boleh yang pokoknya macam-macam deh, pokoknya semuanya tuh harus runtut gitu loh, nggak yang otomatis dari sistem, dari aplikasi atau itu enggak, tapi harus benar-benar sendiri gitu. Oh iya, jadi lebih ke cari tahu lagi gimana sistemnya, atau mungkin banyak banget yang perlu dipelajarin, jadi harus secara bersamaan, secara multitasking gitu ya Mbak ya? Oke, nah ini ya betul, karena kerjaan sama sebelumnya kan berbeda. Oke. Nah ini kalau dari 2 tahun bekerja nih, proses pembelajaran apa aja sih yang udah dilakukan, udah didapetin dari selama proses menjalankan karir gitu? Kalau proses pembelajarannya banyak banget ya. Pertama ketemu temannya baru, terus pasti kalau punya teman baru tuh kan pasti mereka punya
pengalamannya beda juga sama kerjaan sebelumnya, akhirnya saling tukar pikiran gitu ya, cerita-cerita kerjaan sebelumnya kayak gini nih, kerjaan sebelumnya kayak gini gitu, jadi akhirnya kayak pengalaman baru juga buat aku gitu. Terus kalau misalnya pembelajaran banyak banget ya, soal misalnya ketemu sama orang, terus kalau kerjaan sebelumnya nih gitu ya, ketemu sama orang baru, terus harus kenalan lagi, harus membangun komunikasi lagi kayak gitu sih. Oke, nah ini kan udah pengalamannya lebih membangun komunikasi. Oh iya, seperti itu. Nah ini kalau untuk 2 tahun dulu kan strateginya nggak ada, yang penting jalanin aja, jangan pilih-pilih gitu. Nah dalam proses perjalanannya itu gimana strategi untuk mengembangkan karirnya? Mungkin dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya itu strategi pengembangan karirnya seperti apa? Enggak, kalau strateginya tuh yang penting harus sesuai sama kerjaannya. Kan kita nggak tahu ya kerjaannya itu kan kan kerjaan aku tuh di startup pasti kan otomatis berubah-ubah ya kan, nggak bisa stagnan kayak yang lainnya gitu kan, otomatis harus bisa nyesuaiin gitu. Yang penting pintar-pintar adaptasi sih. Oh iya, berarti itu ya Mbak ya, tetap strateginya ya tadi lebih dinamis gitu ya, buat ngejalanin apa aja ya udah dilakonin, dibelajarin lagi gitu ya Mbak ya untuk pengembangannya. Oke, nah ini selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun nih, sering nggak Mbak, seberapa sering sih Mbak Ulfa ini ngalamin dapat konflik gitu? Menghadapi konflik itu sering nggak? Konflik, ya kan ada konflik teman. Konflik dalam pekerjaan mungkin ya yang dirasa konflik aja gitu, misalnya klien yang seperti apa, atau bertemu dengan seperti ini kesulitan-kesulitan, atau mungkin ketidakcocokan pekerjaan dengan Mbak Ulfa gitu, sering merasakan nggak? Sering. Kalau konflik yang kayak kecocokan ya mungkin sering ya, karena kan soalnya ketemu sama orang baru, orang kan kalau kita ketemu sama orang kan beda-beda ya. Misalnya nih hari ini kita ketemu sama yang orang baik, terus nggak mungkin dong besoknya kita ketemu sama orang yang baik juga kan, nggak. Jadi sama orang yang mungkin kondisinya berbeda, dengan sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, itu pasti. Jadi kalau misalnya mungkin tiap hari ya pasti ada, mungkin komplain juga, itu kan jadi konflik juga ya. Iya. Komplain dari customer kita kayak gitu, itu mungkin tiap hari pasti ada, karena kan kita kerjaannya kan menghadapi orang ya. Kalau menghadapi orang kan pasti konfliknya ada aja tiap harinya, entah dari orangnya, dari permasalahannya kerjaannya sendiri, atau mungkin yang lainnya, atau dari sistemnya. Oke, nah ini kan karena lumayan juga nih ngadepin konflik, mungkin konfliknya dari yang ringan sampai yang lumayan berat, atau mungkin sampai yang berat. Nah ini strateginya gimana sih Mbak? Kan konflik gitu ya, udah cara ngadepin konfliknya biar nggak mengganggu kegiatan sehari-hari, atau mungkin nggak kebawa terus-menerus, itu gimana strateginya? Nggak ada strateginya sih, cuma kalau misalnya kalau udah kejadian ya udah, nggak usah terlalu dipikirin, soalnya kan memang ya gimana, mungkin awal-awal ya kayak misalnya kepikiran dan lain-lain, cuman kan kalau misalnya sudah terbiasa dan itu jadi kerjaannya kita setiap hari ya nggak begitu merasakan gitu, atau begitu bikin banget. Kalau mungkin kalau awal-awal ya kepikiran kan nggak kebiasaan ya. Jadi kalau misalnya sudah tahu kerjaannya, sudah tahu tiap hari bakal ngadepin konflik gitu ya, tiap hari bakal ngadepin konflik, ya kita harus pintar-pintar aja. Mungkin kalau misalnya moodnya lagi jelek, di ngerjain apa gitu, nggak usah ngerjain itu dulu gitu. Oh iya, berarti lebih ke jangan terlalu fokus sama masalahnya. Oh iya, berarti misalnya di bidang ini ada masalahnya, mungkin tunggu dulu, redain emosinya dulu, baru nanti dikerjain lagi gitu ya Mbak ya, untuk penyelesaiannya gitu ya. Oke, lebih ke konfirmasi. Oke. Nah ini menurut Mbak nih, selama 2 tahun bekerja udah benar-benar mendatangkan manfaat gitu untuk orang lain. Misalnya Mbak selama berkarir itu udah merasa bisa membantu orang lain gitu belum Mbak? Untuk membantu atau bermanfaat gitu, apa aja? Kalau membantu orang lain ya, bantu orang lain lewat arisan gitu. Kalau saya kerjaan kan karena aku kerja di lapangan, jadi lain untuk, kalau dulu kan visinya kan membantu orang lain mencapai hidup mampu.
Oh, iya. Mungkin karena memang kerjaannya untuk orang lain ya, jadi kayak harus mau nggak mau ya membantu orang lain. Oh iya, seperti itu. Tapi kalau untuk merasa bermanfaat untuk lingkungannya Mbak gitu juga sudah cukup merasa ya Mbak ya dengan Mbak Ulfa yang menjalankan karir hampir 2 tahun ini sudah mulai menghadapi perubahan, misalnya dulunya yang seperti ini jadi lebih bermanfaat gitu, sudah merasakan ya Mbak ya? Secara pribadi atau gimana tadi? Secara pribadi, misalnya di lingkungan terkecilnya Mbak seperti keluarga atau mungkin pertemanan atau mungkin sosialnya Mbak gitu. Secara pribadi, kalau misalnya kayak gitu kurang tahu ya, soalnya terlalu memperhatikan banget soal apakah saya sudah bisa memberikan dampak atau hal yang lainnya, kurang kurang apa ya, kurang ini banget sih, kurang memperhatikan soal hal-hal kayak gitu sih. Cuma iya. yang penting ya selama saya ini ya nggak pernah terlalu memperhatikan kayak gitu. Oh iya, berarti lebih ke mungkin yang merasakan manfaatnya mereka, Mbak Ulfa juga nggak terlalu memperhatikan apa aku bermanfaat atau enggak gitu ya Mbak ya? Atau gimana? Oke, nah ini Betul. yang terakhir Mbak. Menurut Mbak nih kan tadi dibilang udah kayak pekerjaannya emang dipaksa untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain gitu ya. Ibaratnya emang job desk-nya seperti itu gitu. Nah, ini apa sih yang terlihat nyata gitu? Misalnya suatu contoh kalau Mbak Ulfa itu menolong mereka gitu, menolong salah satu orang, misalnya contohnya seperti apa Mbak? Kalau yang sama kerjaan sebelumnya kayak gini kan ya, kerjaannya kan ya orang buat gabung di produk kita gitu kan ya. Oke, iya. Nah, dari mereka gabung kita itu mereka punya pendapatan sendiri gitu. Oh iya. Berarti baik sekali ya Mbak ya, Mas. Orang lainnya lewat itu. Oh iya. Mereka punya pendapatan sendiri akhirnya gitu loh, sebagai ibu rumah tangga. Karena kan kalau dulu kan bukan sebelumnya ngajaknya ibu rumah tangga ya, basicnya memang kebanyakan adalah ibu rumah tangga yang biasanya sehari-harinya cuma kayak mana, terus semuanya captain aja, terus akhirnya kita ngajak buat gimana caranya nih ibu rumah tangga itu punya pendapatan sendiri, nggak cuma suaminya doang kayak gitu loh. Oh iya, baik Mbak. Berarti emang terasa sekali ya Mbak ya udah menolong orang lain. Oke, nah ini udah sih Mbak, udah berakhir nih pertanyaannya udah selesai. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak ya udah meluangkan waktunya. Mungkin sekian dari sesi wawancara kali ini. Semoga jawaban-jawaban dari Mbak Ulfa juga membantu teman-teman yang lainnya untuk membantu mengembangkan karir mereka. Seperti itu ya Mbak Ulfa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.